Yo Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue bareng gue Nanda Sugiono. Di video kali ini seperti biasa gue akan mengupdate beberapa informasi mengenai Chelsea, terutama tentang perkembangan transfer Enzo Fernandez ke Real Madrid. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Bengkulu, True Blue dari Maluku, dan True Blue dari Papua. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu setia meramaikan kolom komen di bawah. Terima kasih, respect dari gue dan sehat selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Tinggal 800-an subscriber lagi guys. Dan yang pasti kalian juga bisa membantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Dan untuk kalian yang ingin terus update mengenai perkembangan Piala Dunia 2026, langsung aja ke second channel gue, World of Football, ada di tab home. Kalian tinggal ke sana aja, klik dan langsung subscribe. Di situ gue akan selalu mengupdate berita mengenai Piala Dunia 2026 dan juga nantinya itu akan dipakai untuk menginformasikan sepak bola dari seluruh dunia dan juga sepak bola Indonesia. Jadi langsung aja subscribe World of Football. Dan kita mulai aja di berita pertama. Ini ada luar biasa di pertandingan Piala Dunia 2026 ini. Kylian Mbappe yang saat ini sudah mencetak 18 gol sepanjang Piala Dunia ya. Hanya beda 1 gol aja dengan Lionel Messi di puncak rekor ya, dengan pencetak gol terbanyak di Piala Dunia. Atas kemenangan dan brace yang didapatkan oleh Kylian Mbappe di pertandingan melawan Swedia, ini mencatatkan namanya sebagai salah satu kandidat Golden Boots di Piala Dunia kali ini dengan mengoleksi 6 gol bersama dengan Lionel Messi ya. Di bawahnya ada Harry Kane yang tadi malam baru aja menang dramatis melawan Kongo dengan brace-nya juga, dan ini tentu akan menjadi perebutan Golden Boots yang paling menarik ya sepanjang gelaran Piala Dunia, karena nggak cuma satu pemain aja yang bisa leading the race, tapi juga ada 4-5 pemain yang sangat possible bisa mendapatkan Golden Boots di gelaran Piala Dunia kali ini. Kylian Mbappe di foto ini sedang menunjuk baju yang dia frame ya, itu baju Chelsea, dan kalau lihat itu teman-teman ada tag Chelsea juga di situ, karena memang Kylian Mbappe di awal-awal karirnya pada saat mencari tim senior ini dia sempat trial di Chelsea ya, dan ini yang gue nggak tahu lah pada saat itu apa yang terjadi, tapi seandainya kita benar-benar bisa merekrut seorang Kylian Mbappe pada saat itu ya, dari umur mungkin 8-9 tahunan dan dikembangkan di Cobham, tapi gue nggak tahu apakah dia akan menjadi pemain seperti sekarang atau justru sebaliknya ya. Tapi harusnya dengan kualitas dan juga kemampuan Kylian Mbappe dimanapun dia berada, gue rasa dia akan tetap bisa menjadi seorang superstar seperti sekarang. Dan Chelsea tentunya akan mendapatkan pemain yang bisa gue bilang akan menjadi penguasa sepak bola setelah eranya Lionel Messi dan Ronaldo yang akan terjadi di akhir Piala Dunia ini ya. Ya itulah ada perkembangan dari sepak bola yang memang kita nggak pernah tahu pemain ini akan menjadi seperti apa, dan sudah banyak juga kasusnya ya di beberapa case selain Kylian Mbappe. Ada juga beberapa pemain yang dulu sempat mampir ke Chelsea, bahkan sudah sempat dikontrak secara profesional. Ada Kevin De Bruyne, Mohamed Salah, dan banyak banget lah pemain-pemain muda juga yang akhirnya dilepas oleh Chelsea dan berkembang dan bisa menjadi sesuatu di dunia sepak bola ya. Tapi Kylian Mbappe, Michael Olise, ini adalah dua nama yang saat ini sedang menggila menurut gue di Piala Dunia 2026 ini, dan sempat punya irisan dengan Chelsea. Sayangnya kita nggak pernah bisa mengembangkan pemain muda ya, dan semoga itu menjadi pelajaran nanti untuk Bluko ke depannya ya. Dan final ideal menurut gue pribadi untuk Piala Dunia 2026 ini adalah Mbappe melawan Messi. Itu yang gue inginkan terjadi lagi ya, rematch di 2022 ini. Walaupun gue pendukung Inggris, tapi gue sangat pengen melihat dua nama besar ini, Kylian Mbappe dan juga Lionel Messi, ini beradu di partai final ya. Tapi coba tulis pendapat kalian, kira-kira final ideal untuk gelaran Piala Dunia 2026 ini siapa melawan siapa? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen. Berita berikutnya, Xabi Alonso per kemarin ini sudah mendarat di London, tapi katanya belum akan langsung ke Cobham karena dia ada beberapa urusan dulu ya, mungkin pindah-pindah rumah dan lain-lain, dan baru akan mendarat ke Cobham beberapa hari ke depan, mungkin besok atau lusa ya, dan mulai mengumpulkan para pemain untuk memulai sesi pre-season dan training yang memang sudah dijadwalkan per bulan Juli ini. Belum banyak update apa yang terjadi dengan Xabi Alonso ya setelah mendarat di Inggris dan dipastikan sebagai pelatih Chelsea di tanggal 1 Juli kemarin. Tapi kita akan lihat perkembangannya seperti apa sistem training dan juga pre-season yang akan disiapkan oleh Xabi Alonso. Karena kita tahu seluruh pemain ini pengen dikumpulkan dulu seluruhnya sama Xabi Alonso, dan dia akan greeting satu-satu ya, dan mungkin memaparkan visi dan
apa yang akan dia lakukan dengan klub ini dalam project ini, dan semoga aja nanti seluruh pemain itu akan on board ke Chelsea dan juga Xabi Alonso ya. Kemudian juga di beberapa hari kemarin, ini tadi malam ya, sudah diresmikan Palestra sebagai pemain Chelsea. Dan banyak banget interview tentang Palestra dan disebutkan kenapa dia memilih Chelsea karena sosok seorang Xabi Alonso. Dan hal ini juga sudah kita bahas ya di beberapa video sebelumnya. Sosok seorang pelatih itu tentu akan bisa banget menjadi magnet seorang pemain ya untuk bergabung dengan tim tersebut. Selain karena kalau di case ini Chelsea kan nggak main Champions League football, jadi seharusnya pemain menomorduakan dan tidak memprioritaskan Chelsea, tapi dengan adanya Xabi Alonso ini juga yang membuat kelihatannya Chelsea ini magnetnya masih cukup bagus ya untuk para pemain lain. Nah, ini pemain muda Palestra yang menjadi best defender Serie A musim lalu sudah mendarat di interview, dan yang gua happy itu bahasa Inggrisnya bagus ya, dan itu merupakan modal yang paling penting untuk pemain non Inggris ya, yang datang dan ingin survive di Premier League itu harus bisa berkomunikasi dengan bahasa Inggris yang baik, dan itu akan sangat mempermudah adaptability-nya sang pemain untuk langsung bergabung dan on board ke tim ya, dan juga berkomunikasi dengan teammate lainnya. Nah, ini yang merupakan modal penting, dan gue yakin pemain ini sudah mempersiapkan diri untuk menjadi international player ya, dan semoga aja nanti dia bisa menunjukkan permainan yang cukup memberikan impact juga buat Chelsea. Mungkin kita nggak bisa expect di awal-awal start dia, tapi gue berharap semoga from the beginning ya dia sudah bisa menunjukkan kemampuan dia di Chelsea. Dan update berita mengenai Enzo Fernandez ini baru beberapa hari yang lalu ya di update oleh Fabrizio Romano ya. Saat ini belum ada penawaran dari Real Madrid antara Enzo Fernandez dan juga Chelsea ya, karena belum bertemu paket yang ingin atau yang sesuai ya dengan harapan kedua belah pihak untuk mendatangkan seorang Enzo Fernandez. Walaupun Enzo Fernandez ini sangat diinginkan oleh Jose Mourinho, tapi Real Madrid memiliki 5 nama lain di dalam listnya ya, dan itu bisa menggantikan posisi Enzo Fernandez. Saat ini dia masih priority, tapi kita nggak tahu dalam beberapa hari ke depan perkembangannya akan sangat cepat. Dan sejauh ini Enzo Fernandez dan juga Real Madrid ya belum memiliki agreement apapun. Ini kata Fabrizio ya, ini berbeda dengan beberapa report sebelumnya bahwa Enzo Fernandez sudah agree personal term dengan Real Madrid hingga 2032. Begitu juga dengan klub to klub Chelsea dan juga Real Madrid saat ini belum memiliki kontak apapun ya. Jadi sejauh ini memang hanya rumor belaka yang masih berkembang di perkembangan case kepergian Enzo Fernandez ke Real Madrid. Bahkan Athletic juga menambahkan ya, Enzo Fernandez merupakan pemain favorit dari seorang Jose Mourinho, tapi internal klub Real Madrid ini kelihatannya sedikit punya resistensi dan kemungkinan besar akan menolak signing tersebut ya, karena harga yang cukup tinggi dipatok oleh Chelsea, yaitu 120 juta pound sterling. Buat gue sih harga ini make sense banget ya, karena Elliot Anderson, terus juga Matheus Fernandes, banyak yang memang pemain-pemain yang menurut gue secara level, walaupun di kompetisi musim lalu ya Chelsea terseok-seok, tapi secara level individu menurut gue Enzo Fernandez ini harganya harusnya lebih besar daripada 120 juta pound sterling. Mengingat market value dari para pemain yang memang secara quality dan tier terlihat di bawah Enzo Fernandez di musim lalu, tapi mendapatkan harga yang mendekati dengan apa yang dipatok oleh Chelsea untuk seorang Enzo Fernandez ya. Nah, karena harga ini juga yang menjadi faktor utama belum terjadinya komunikasi antara Real Madrid dan juga Chelsea. Jadi kita nggak tahu apakah nanti akan melihat Enzo Fernandez tetap berada di Chelsea di musim depan, atau justru nanti seorang Enzo Fernandez ini memilih klub lain ya dibandingkan Real Madrid. Ya, walaupun kita tahu ya perkembangan kasus antara Enzo Fernandez atau hubungan antara Enzo Fernandez dengan Chelsea di akhir musim lalu juga tidak berjalan baik, tapi performa Enzo Fernandez ini tidak pernah terpengaruh dengan situasi yang terjadi. Dia tetap memberikan kemampuan terbaiknya, dan kita lihat di beberapa pertandingan terakhir ya, banyak juga clutch moment yang dihasilkan oleh Enzo Fernandez. Terus juga spirit dia untuk bermain itu juga belum hilang ya, dan itu yang membuat gue cukup happy dengan keberadaan seorang Enzo Fernandez. Tapi kalaupun dia ingin pergi seperti yang sudah gue sampaikan di beberapa video gue sebelumnya, dia boleh silakan pergi aja, tapi kita akan jauh lebih happy ya seandainya seorang Enzo Fernandez bisa stay di Chelsea dan mengubah mindsetnya ya untuk bersama-sama Chelsea berjuang. Dan gue yakin kalau
attitude-nya seperti itu, cepat atau lambat kontrak baru juga pasti akan datang yang menyesuaikan dengan apa yang diinginkan ya. Karena hal tersebut juga akan linear dengan pencapaian Chelsea. Jadi semakin baik Chelsea bisa berkompetisi di setiap turnamen, tentu secara pendapatan, secara kualitas finansial dan juga bisnis ya Chelsea akan jauh lebih baik. Dan tentu itu akan membuka peluang bagi Chelsea untuk memperpanjang kontrak dan memberikan apa yang diinginkan oleh seorang Enzo Fernandez. Jadi menurut gue nih jawabannya ada di tangan seorang Enzo Fernandez sendiri. Kalau misalnya memang dia ingin bertahan, harusnya 100% ya dan memberikan yang terbaik, lupakan seluruh masalah di musim lalu dan kembali lagi bersama Xabi Alonso ya on board, terintegrasi dengan tim utama dan membantu Chelsea untuk compete atau minimal memenangkan berbagai kompetisi yang bisa dimenangkan oleh Chelsea di musim ini ya. Kalau itu pendapat gue, coba tulis pendapat kalian, apakah masih ada kesempatan untuk Enzo Fernandez ini untuk tetap berada di Chelsea di musim depan ya. Nah kemudian ini ada update juga dari ini tadi ya yang The Athletic bahwa Real Madrid don't play to signing Enzo Fernandez di summer ini dan kelihatannya memang Enzo Fernandez kemungkinan besar akan stay so far ya dalam beberapa hari ke depan ini informasinya seperti itu karena kelihatannya Real Madrid sudah tidak tertarik lagi untuk merekrut seorang Enzo Fernandez. Tapi kita nggak tahu apakah nanti Manchester City dengan Enzo Maresca yang akan datang dan merekrut pemain ini, kita belum tahu, dan apakah nanti pemain ini justru akan bertahan di Chelsea untuk masa yang lama ya, kita juga belum tahu. Nah tapi ada informasi juga dari Simon Johnson bahwa Andre Santos ini masuk ke dalam squad yang bisa dijual di musim depan ya. Jadi ini masuk ke dalam squad yang tidak masuk ke dalam squad yang not for sale kalau bahasanya begitu ya, agak beribet ya. Jadi Andre Santos setelah ada beberapa klub yang tertarik untuk merekrut pemain Brazil ini, maka Bluco memutuskan bahwa Andre Santos ini juga bisa aja berpindah di musim depan. Tentu ini gue yakin sudah perbincangan dengan Xabi Alonso ya, seperti yang diinfokan dengan penjualan Marco Correa banyak banget, terutama fans-fans dari klub sebelah itu gue lihat di media sosial yang berkomentar bahwa Xabi Alonso katanya manajer tapi ternyata nggak tahu bahwa dijual Cucurella gitu, tetap aja head coach dan lain-lain. Gue yakin orang-orang yang bikin statement seperti itu nggak pernah nonton channel ini, nggak pernah update berita, jadi dia cuma tahu selentingan-selentingannya dan bahkan itu adalah hoax ya, karena Fabrizio, Ben Jacob semuanya sudah menyatakan penjualan Marco Correa ke Real Madrid itu atas persetujuan Xabi Alonso dan diskusi yang terjadi antar internal ya. Jadi kata-kata itu tuh sedikit underestimate power yang diberikan kepada Xabi Alonso ya. Jadi ya kita lihat aja nanti musim depan apakah Chelsea mampu memecahkan rekor ya, tidak bisa mengalahkan tim London Merah tersebut. Jadi kita bisa memberi shock terapi lah gitu ya. Nah, Andre Santos ini belum tahu siapa klub yang akan membeli pemain ini dan berapa harganya, tapi yang pasti selama transfer musim panas ini, nama Andre Santos juga mungkin akan banyak disebut-sebut ya, dan akan dijual ke beberapa klub, karena katanya multiple klub ini tertarik untuk merekrut pemain Brazil ini. Kemudian update informasi dari Granit Xhaka yang katanya Sunderland marah besar karena apa yang dilakukan oleh Granit Xhaka dan juga Chelsea ini menyakiti hati Sunderland. Jadi mereka akan menjual Granit Xhaka sebesar 30 juta pound sterling kalau Chelsea pengen membawa Granit Xhaka di transfer musim panas ini ya. Dan ya bidding 8 juta pound sterling sudah ditolak oleh Sunderland ya, dan saat ini dia mematok harga 30 juta pound sterling. Situasinya di internal Chelsea sendiri ini merupakan salah satu transfer yang katanya bisa menjadi pembuktian bahwa apa yang diinginkan oleh Xabi Alonso ini bisa benar-benar terjadi ya, Granit Xhaka ini. Tapi ya mungkin akan ada diskusi antara sporting director dengan Xabi Alonso mengenai worth it nggak nih pemain kalau harganya 30 juta pound sterling, karena ini pemain udah tua banget guys. Ini pemain mungkin udah veteran ya, dan gue juga nggak tahu dia bisa survive berapa lama untuk bermain di Chelsea dengan ya walaupun kita bermain cuma seminggu sekali ya di Premier League, jadi ya mungkin banyak waktu buat dia untuk beristirahat, tapi yang pasti gue nggak tahu dia akan bisa sejauh apa membawa Chelsea. Dia punya kualitas, dia punya leadership, tapi untuk 30 juta pound sterling dengan harga segitu, ya gue semoga aja Xabi Alonso bisa dengan bijaksana ya untuk menentukan keputusan ini. Jadi nggak banyak nanti berita-berita liar yang beredar mengenai duel antara Xabi Alonso dan sporting director lagi ya, karena ya menurut gue kalau gue pribadi harga segini sih kelihatannya agak terlalu berlebihan untuk seorang Granit Xhaka ya. Tapi nggak tahu, gue coba minta pendapat kalian, 30 juta untuk Granit Xhaka dari Sunderland ke Chelsea, apakah worth it kita mengeluarkan dana segitu? Coba tulis pendapat kalian di kolom komen di bawah. Nah ini kemudian ada informasi juga dari Guardian Sport ya, Chelsea ini memonitor Crescencio Summerfield, pemain asal Belanda yang sudah pulang kampung duluan ya dari West Ham United yang terdegradasi
Harusnya nih harganya nggak terlalu mahal, tapi kita tahu harga-harga World Cup, apalagi nih pemain cukup tampil impresif bersama Belanda walaupun gagal ya dia menciptakan 2 gol dan itu mungkin bisa membuat harganya digoreng oleh West Ham United. Karena beberapa pemain West Ham ini juga sudah ingin keluar kayak Jared Bowen, terus juga Summerfield ya, tapi harganya ya itu lagi kembali digoreng sama West Ham United. Mungkin Chelsea masih melihat dulu possibility yang terjadi, tapi kelihatannya kalaupun ada deal pemain-pemain yang masuk ke dalam tim degradasi ini mungkin akan di akhir-akhir pintu transfer ya, karena mereka juga pasti memaksakan diri untuk keluar, nggak mau bermain di Championship ya, dan pasti dari sisi klub juga akan punya tekanan internal ya untuk melepas pemain ini, dan di situ mungkin kesempatan bagi siapapun itu, Chelsea atau siapapun itu untuk merekrut pemain ini ya. Kemudian dari Fabrizio juga ini Gusto yang katanya eh mulai dilirik sama City, tapi City kemungkinan besar tidak mau mendatangkan Gusto dengan harga 75 juta pound sterling. Ayolah City, ini pemain yang memang lo butuhin nih buat musim depan, apalagi under Enzo Maresca. Ini lo pasti cocok banget nih Enzo Maresca sama Gusto nih. Ya, jadi gue berharap semoga deal ini cepat terjadi dan Chelsea bisa mendapatkan cash value untuk Malo Gusto ya. Dan Manchester City akan mencoba untuk mencari pemain lain, katanya begitu ya. Ini mungkin bluffing juga, gue nggak tahu untuk menurunkan harga dari Gusto ya. Dan keputusan masih berada di Chelsea kalau kata Fabrizio, apakah akan menurunkan harga Malo Gusto karena sudah ada Palestra yang sudah datang dan Cavaria juga yang masih dalam progres ya. Ya, gue berharap mungkin sekitar 60 juta oke lah, nggak perlu 75, mungkin 70 juga oke. Yang pasti gue berharap City segera mengambil Malo Gusto ya. Kemudian di berita berikutnya ini ada Jorel Hato ya yang akan menggantikan posisi utama dari seorang Marco Correa ya, karena ini udah kita bahas di beberapa video sebelumnya, dan Pep Cavaria itu akan menjadi rotasi player berarti di posisi sebelah kiri ya. Ini juga akhirnya terjawab kenapa Xabi Alonso memilih pemain berumur 28 tahun seperti Pep Cavaria ya, dan ya semoga dengan hadirnya Pep Cavaria ini Jorel Hato bisa punya pesaing untuk bisa jauh lebih perform lagi di sisi kiri, karena dia tahu seandainya dia nggak perform ini kemungkinan besar tempatnya bisa diambil oleh Pep Cavaria ya. Dan Chelsea sendiri sudah melakukan personal agreement dengan Pep Cavaria, dan ini juga di-lead oleh Xabi Alonso sama dengan apa yang terjadi dengan Palestra ya. Dan Pep Cavaria katanya sudah agree dengan personal term yang ditawarkan oleh Chelsea ya. Tapi sayangnya ini Rayo Vallecano, ini informasi yang baru aja ya dari Partidazzo, menolak tawaran Chelsea dan katanya akan melaporkan Chelsea ke FIFA. Nah ini gue nggak tahu apa yang akan dilaporkan oleh Rayo Vallecano. Apakah yang akan dia laporkan itu agreement personalnya itu, which is tuh sekarang sudah terjadi di mana-mana ya, dan itu sempat gue raise juga concernnya, karena kalau dulu itu memang pelanggarannya agak strict ya. Jadi klub dan pemain ini tidak boleh deal dulu sebelum transfer dilakukan, tapi dengan adanya entourage, orang terdekat dan lain-lain, ini jadi layernya sudah bukan lagi first layer gitu, tapi udah sampai ke third layer, di mana deal antar pemain ini terjadi di dalam perbincangan di layer ketiga ini, dan itu mungkin yang sulit untuk dilaporkan ke FIFA ya. Ya tapi ini Rayo Vallecano saat ini katanya marah juga terhadap approach Chelsea ke Rayo Vallecano untuk mendapatkan Pep Cavaria, dan mereka ingin melepas Pep Cavaria itu 50 juta euro ya. Kalau nggak salah kemarin harganya 8 juta euro ya, 8 juta euro, dan kalau 50 juta euro sih mungkin ya bisa kita revisit lagi ya, rethinking lagi apakah ada pemain yang jauh lebih baik daripada Pep Cavaria dibandingkan dengan mengeluarkan 50 juta euro ya. Nah, ini juga update info juga bahwa Como selain Trevor Chalobah ini juga targetkan Tosin ya sebagai opsi center back di dalam list mereka. Nah, kalau ini gue setuju, Tosin boleh 27 juta seperti yang ditawarkan oleh Como. Ini menurut gue lepas saja ya kalau Tosin ya. Ini gue oke banget lah kalau Tosin misalnya memang mau dibeli oleh Como. Tapi ya, ternyata dia jago nanti di bawah Fabregas. Wah, itu aneh sih. Fabregas berarti emang manajer yang luar biasa ya kalau misalnya ternyata dia bisa tampil sempurna di bawah Fabregas. Tapi ya nggak tahu apakah itu karena Serie A-nya ya atau karena apa gitu, kita belum tahu. Tapi kalau nanti ternyata dia bisa perform di bawah Fabregas ya berarti something strong ya. Dan pelatih ini adalah pelatih yang benar-benar punya kualitas kayak gitu. Kemudian ada update juga Alex Crooks ya. Chelsea katanya akan memasukkan nama Chalobah, Disasi atau Tosin ya untuk menjadi exchange player untuk sweetener ya, pemanis
transfer dari Maxime Lacroix. Nah, ini lagi-lagi kalau misalnya emang nama-nama Disasi dan Tosin ini bisa menjadi sweetener ya dan menjadi katalis untuk transfernya Maxime Lacroix, ini gue very welcome ya, very welcome. Dan semoga aja itu cepat terjadi. Nah, ini juga ada informasi dari Transfer News ya. Chelsea saat ini sedang mencoba untuk merekrut center back asal Spanyol dari Barcelona ya, Pau Cubarsí seharga 80 juta euro. Tapi Barcelona sendiri dengan tegas menyatakan tidak menjual pemain ini dan hanya memperbolehkan Chelsea mengaktifkan rilis clause pemain ini yaitu 500 juta euro. Bah. Emang Barcelona di beberapa tahun terakhir ini ya memiliki kontrak dengan klausul yang gila banget untuk rilis clause-nya ya. Nah, itu yang kelihatannya akan terjadi ya untuk melindungi pemainnya. Ya, Cubarsí masih sangat muda tapi punya selling player yang tinggi ya. Tapi gue minta pendapat kalian, pemain ini apakah cocok di Premier League atau enggak ya. Kemudian ada informasi juga bahwa Aston Villa, Chelsea, dan Manchester United beserta Spurs ya sedang memonitor striker Sunderland asal Belanda yang juga tampil impresif di Piala Dunia ini yaitu Brian Brobby. Dan pemain 24 tahun ini juga kita tahu ya di Premier League sendiri ini merupakan pemain yang juga cukup merepotkan untuk para defense tim top 4 pada saat itu, termasuk juga Chelsea yang gagal di pertandingan trial melawan Sunderland ya. Ya, ini nama yang bisa menjadi salah satu attacking power, tapi gue nggak tahu apakah dia bisa memberikan satu keinginan yang memang kita pengen lihat tuh, striker sudah ready made dan siap untuk membobol gawang ya, karena di Sunderland sendiri dia tampil bukan jelek tapi ya standar aja untuk seorang striker gitu, jadi nggak terlalu outstanding ya. Tapi coba tulis pendapat kalian, apakah Brian Brobby ini bisa menjadi jawaban untuk lini depan Chelsea di musim depan ya. Dan update lainnya ini juga Chelsea ini sudah mulai kontak dengan representatif dari Bournemouth untuk Eli Junior Krupi ya. Ini pemain 20 tahun yang juga tampil cemerlang di second half bersama Bournemouth dan membuat mereka memastikan diri masuk ke zona Eropa ya. Bournemouth sendiri ingin menjual Krupi dengan harga 100 juta pound sterling. Dan saat ini bukan cuma Chelsea, Arsenal, dan PSG juga termasuk dua klub yang ingin merekrut pemain ini ya. Ya kalau ada nama PSG kayaknya worth it ya. Takutnya nanti jadi kayak Olise atau siapa Dembele dan macam-macam gitu ya. Update juga Kendry Paes ini yang masih sedikit kesulitan ya untuk menembus tim utama. Ini pemain kayaknya udah nggak tahu ya, masih muda sih, tapi cuma kalau dari report dan informasi dia punya personal issue juga. Ini pemain kayaknya sulit sih untuk menjadi seorang pemain bintang ya, dan akan dipinjamkan Chelsea di musim depan. Di musim 2026-2027 supaya mendapatkan exposure dan juga bisa memperbaiki mental dan juga permainannya ya. Gak penting lah ini, kalau misalnya emang nggak bisa berkembang ya udah pinjem-pinjemin terus jual aja lah. Informasi terakhir nih, Dusan Saadpaev sudah mendarat di Cobham dan akan siap menjalankan pre-seasonnya bersama Xabi Alonso ya. Kita lihat nanti apakah pemain ini akan masuk ke dalam skuad utama atau justru nanti akan dipinjamkan ke tim lainnya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak True Blue yang bergabung dan tahu informasi ini ya. Dan yang paling penting adalah subscribe channel ini, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea. Once Blue is be Blue, Abi Chelsea.